Oke Brian, pertanyaan kamu yang kemarin di WhatsApp itu berkaitan dengan asam basa ya. Maaf baru bisa saya respon. Saya bikin di sini beberapa rangkuman rumus dari asam basa. Oke, untuk asam dan basa. Asam itu kekuatan asam dilihat dari seberapa banyak kadar H plusnya, sedangkan basa dilihat dari seberapa banyak konsentrasi OH-nya. Nah, untuk menghitung asam, konsentrasi H plusnya sama dengan rumusnya molaritas kali A, sedangkan basa itu OH- kali OH- sama dengan molaritas kali B. A atau B, A itu untuk valensi asam, B itu untuk valensi basa. Ya, valensi itu maksudnya seperti ini, H2SO4 berarti valensi asamnya, karena asam dilihat dari H-nya, H2SO4 berarti 2H plus ya, A-nya 2 untuk H2SO4. Sedangkan HCl, misalnya HCl itu kan hanya 1, berarti A-nya 1. Sama seperti ini, NaOH misalnya untuk basa, NaOH, OH-nya 1, berarti valensi asamnya 1. Seperti itu ya untuk asam. Nah, itu untuk perhitungan yang kuat, asam kuat, basa kuat. Lalu bagaimana dengan yang lemah? Yang lemah itu berarti dia terionisasi sebagian ya. Karena dia terionisasi maka memiliki tetapan ionisasi. Untuk asam itu Ka, untuk basa itu Kb. Untuk perhitungan konsentrasi H plusnya akar dari Ka kali M. Untuk basa juga sama, cuma dia akar dari Kb kali M. Selain itu untuk mengukur asam atau basa menggunakan derajat ionisasi juga. Untuk yang lemah, derajat ionisasi kalau dia semakin pekat, semakin asam, maka derajat ionisasinya semakin kecil ya, berarti yang terionisasi semakin kecil. Misalnya derajat ionisasi asam itu akar dari Ka kali M, kalau basa itu derajat ionisasinya akar dari Kb kali M. Oke ya. Untuk asam poliprotik itu rumusnya menghitung konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka1 kali M. Asam poliprotik itu asam yang ionnya tuh ion H plusnya terurai lebih dari 1 ya. Misalnya untuk H2CO3, H3PO4, asam fosfat. Nah, itu kan H-nya lebih dari 1 ya, H2CO3, H3PO4. Nah, maka kalau H-nya lebih dari 1, dia ada Ka1, Ka2 seperti itu. Maka rumusnya juga beda. Oke, setelah diketahui konsentrasi H maupun OH-nya, baru dicari pH-nya. pH untuk asam itu rumusnya min log H+. Ya, itu dapat pH-nya. Lalu untuk basa, rumusnya setelah diketahui konsentrasi OH-nya, baru diperoleh pH-nya min log OH-, pH-nya 14 min pOH. Next ke hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu penguraian garam oleh air. Untuk hidrolisis garam misalnya seperti ini, ada asam kuat tadi ada 7 senyawa ya. Misalnya asam kuatnya HCl, basa kuatnya NaOH. Reaksi antara HCl sama NaOH itu HCl NaOH berarti HCl NaOH berarti NaCl dan H2O, berarti garam NaCl-nya itu bersifat netral. Nah, untuk hidrolisis garam hanya reaksi antara asam kuat plus basa lemah dan asam lemah plus basa kuat yang mengalami hidrolisis sebagian. Nah, untuk asam kuat dan basa lemah itu menghitung H plusnya dari akar dari Kw per Kb dikalikan dengan konsentrasi M-nya. Sedangkan untuk asam lemah plus basa kuat itu menghitung konsentrasi OH-nya dari akar dari Kw per Ka kali konsentrasi A-nya. Untuk Kw itu hidrolisis air ya, 10 pangkat min 14. Kb itu tetapan ionisasi asam basa, sedangkan Ka itu tetapan ionisasi asam. Itu untuk hidrolisis garam rumusnya. Lalu ada lagi larutan penyangga. Larutan penyangga itu larutan yang bisa tetap mempertahankan pH-nya meski ditambahkan sedikit asam kuat ataupun basa kuat. Nah, di soal kamu itu tadi ada 200 mili 0,2 molar asam asetat tadi itu ya. Asam asetat ini kan termasuk asam lemah. Ya, lalu tambahkan 1 mili KCl. Nah, ini asam lemah ini ditambahkan sedikit dari KCl itu kan garam dari asam kuat basa kuat ya. Dengan ditambahkannya sedikit KCl, nah pH ini nih tidak mengalami perubahan. Dia masuk ke penyangga. Ya, karena dengan penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat dia tidak akan mengalami perubahan. Jadi jawabannya A. Oke ya.